Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman memahami video ini. Ya, jadi video ini tujuannya adalah untuk mendemonstrasikan kepada teman-teman semuanya bagaimana kita sortasi. Ya, jadi kita sortasi dan grading dari si green bean. Green bean apa yang kita pakai? Green bean yang kita pakai adalah green bean kopi. Ya, nah green bean kopi ini contohnya. Ini adalah dari Robusta, ya teman-teman udah bisa lihat kualitasnya seperti ini. Ini saya sengaja mengambilkan ini adalah Robusta yang asalan, artinya yang asal. Jadi dia tidak ada cherry, tidak ya, ada yang kuning, ada yang merah, atau mungkin juga ada yang hijau, ya seperti itu. Nah tentu ketika kita sortasi dan grading itu kita harus punya patokan. Patokannya adalah di SNI, ada SNI kopi, ya. Oke, jadi SNI kopi itu nomor 012907/2008. Nah, di sana memuat semua tentang pemutuan dari kopi, ya. Kemudian ciri-ciri yang defeknya seperti apapun juga ada. Terus kemudian ada Piberi, ya. Kopi Piberi itu ada kopi yang satu, ya. Kalau yang dua Polyembryoni PE, ya. Seperti itu. Terus kemudian penggolongannya nanti ada syarat mutunya, nggak boleh ada serangga hidup, terus kemudian nggak berbau biji busuk gitu ya. Kadar air maksimal 12,5%, kadar kotoran maksimal 0,5% dari fraksi masanya, ya seperti itu. Nah untuk Arabica dan Robusta tentu akan beda penggolongannya. Nah kita nanti akan saya tunjukkan dulu bagaimana cara kita mensortasi saja, ya. Nanti yang lainnya bisa kita kita pelajari berikutnya. Nah di sini yang harus kita timbang adalah 300 gram, ya. Jadi kita nyalakan dulu ini timbangannya. Oke, kita nolkan dulu. Nah ini udah 0, ya. Kemudian kita timbang 300 gram. Nah ini sesuai standar SNI tadi, ya, standar SNI biji kopi, ya. Nah kalau kelebihan kita ambil, ya. Kalau di kimia nggak boleh diambil begini, ya, karena ini boleh. Nah, oke, ya. 300 gram. Nah, dari 300 gram ini kita akan pilih, ya. Jadi kita akan pilih, ya, ini lumayan banyak juga karena yang kot jeleknya juga banyak. Biasanya kalau di industri atau di perkebunan, ya, perkebunan teh kopi gitu, ya. Itu mereka disaring dulu, diayak dulu. Ada ayak ukuran 5, 6 dan ukuran 7, ya. Di sini juga ada seperti itu. Nah, nanti lolos fraksi 6,5, 6 mili ataupun 5 mili, ya. Maaf ya, tadi 5, 6 dan 6,5, ya. Jadi yang kecil-kecil yang udah putus, yang pecah-pecah itu juga nanti bisa langsung dipisahkan. Sehingga kalau kita jual yang asalan seperti ini, sekilonya murah sekali, mungkin 20.000, 25.000. Tapi kalau kita sudah yang dipilih misalnya kopinya yang red cherry, terus kemudian dia mutunya bagus, bisa mungkin sampai 60.000, ya seperti itu. Tapi kalau di petani biasanya karena dia pinginnya cepat dapat uang, ya dijualin aja 17.000. Kita yang PR sebenarnya, kita yang rugi. Kalau beli yang 60.000 itu kita tinggal roasting, udah ukurannya seragam, tidak ada yang jelek, enak gitu, ya. Jadi kita jualan pun lebih mahal, nanti tuh hasil roastingnya juga lebih enak. Tapi kalau kalau yang seperti ini kita harus rotasi dulu, capek, ya sebenarnya capek karena nanti rendemennya mungkin nggak sampai 50%, ya bisa cuman jadi 30%. Kalau 30% 15.000, dan 15.000 kalau 33% aja berarti 45.000 untuk dapetin 1 kilo yang bagus. Ya memang masih ada marginnya sih, ya seperti itu. Nah di sini ada biji hitam sebagian, biji pecah, kopi gelondong, biji coklat, kopi ukuran besar, kulit kopi ukuran besar, kulit kopi ukuran sedang, ukuran kecil, ya biji berbentuk tanduk, kulit tanduk ukuran besar, ya kulit tanduk ukuran sedang, kulit tanduk ukuran kecil, biji pecah, biji muda, ya berlubang satu, berlubang lebih dari satu, bertutul-tutul, ada ranting, ada tanah, ada batu, ya. Terus kemudian itu nanti ada nilai cacatnya, ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada nilai cacatnya.
Nah, jumlah total nilai cacatnya nanti dijumlahkan ya, sehingga nanti kalau misalnya jumlah maksimumnya lebih kurang dari 11 itu masih mutu 1. Ya, jadi jumlah cacat tadi dikalikan, misalnya jumlahnya ada 5 sedangkan skornya ada 5. Misalnya ada batu besar di sini gitu ya. 1 itu skornya 5. Ya, artinya kalau ada 2 berarti dari 10 ya. Terus kalau misalnya ada 5 berarti 25. Itu dari batu saja, padahal yang ini juga masih banyak ya. Jadi mutu itu tergantung dari yang ada di sini ya. Oke, kita mulai pisahkan saja. Jadi cara misalnya biasanya begini. Kalau di ini di petani biasanya mereka langsung pakai meja terus kemudian ada bolongannya ya. Gitu ya. Nah, ini kita cari yang gampang saja ya. Misalnya kayak gini. Ini biji ini ya, biji muda yang warnanya seperti ini. Ini biji pecah. Ya, ini juga biji pecah. Gitu ya. Banyak ini. Ya, karena memang harganya murah ya, jadi asalan. Dan ini seperti yang teman-teman minum tiap hari ya, kopi-kopi yang kopi-kopi yang murah, yang sasetan biasanya seperti ini ya. Karena kan tidak memperhatikan rasa yang kita sering minum ya, yang rasa pahit aja kan, seperti itu ya. Beda dengan kalau kita biasa minum yang specialty coffee gitu kan. Nah, ini satu-satu teman-teman. Nah, banyak ini ya. Terus kemudian kita cari ya, ini pecah-pecah banyak sekali ya. Kita cari ini biji berlubang ya, ini biji berlubang, mungkin bisa dideketin Mas. Nah, ini juga biji berlubang ya. Terus kemudian ini pea berry ya, pea berry itu satu begini gitu ya. Sebentar, cari lagi pea berry lagi. Ini pecahnya banyak sekali nih. Pecah. Ini pea berry. Nah, itu pea berry. Pea berry sebenarnya tidak defect ya. Pea berry tidak defect gitu ya, tetapi biasanya malah ada yang pesan ya, karena katanya untuk stamina lah dan apalah begitu ya. Gitu. Terus kemudian ini ada biji berlubang. Nah, kalau misalnya seperti ini ada biji berlubang dengan dia bijinya pecah. Ya, dipilih yang mana gitu ya. Ini lubangnya ada 2. Nah, biji berlubang lebih dari 1,5 1/5 nilainya. Terus kemudian kalau biji pecah nilainya 1/5. Ya, berarti diambil salah satu saja. Nah, seperti itu. Nah, ini banyak sekali nih. Ya, tapi untungnya tidak ada batu ya, tidak ada batu, tidak ada ranting. Dan di sini nggak ada kulit tanduk, nggak ada persmen. Nah, persmen nggak ada. Terus kemudian kulit ini juga nggak ada, kulit kopi gelondong nggak ada ya. Kopi gelondong itu yang belum di huler ya, seperti itu. Nah, itu juga nggak ada di sini kebetulan. Terus cuma memang ya bijinya pecah-pecah. Nah, ini lebih dari 1 ya. Biji hitam nggak ada juga di sini, biji hitam, teman ini biji busuk kayaknya. 1, ini bisa lagi. Ini biji berlubang besar ya. Nah, ini pekerjaan yang memang ibu-ibu ya teman-teman ya, ibu-ibu yang biasa ini kalau di industri perkopian. Oh, ada ini satu nih. Nah, ada 1, banyak ini ya. Oke, ini biji berlubang gitu ya. Kemudian ada ini banyak biji yang ini biji yang muda. Biji yang muda cirinya adalah biasanya seperti ini ya. Ini masih ada kulitnya bagian di situ. Oh, ini juga masih ada kulitnya juga di sana gitu ya. Kita cari yang beda aja teman-teman semuanya ya. Ini banyak ini. Oke, seperti ini. Oke, ini bulat. Ya, mungkin nanti akan jadinya hanya ini saja teman-teman. Seberapa? Hanya jadinya mungkin ya 30% lah sampai 50% ya jadinya ya. Karena apa? Karena dia pecah atau tidak pecah itu bergantung dari bagaimana kita ngehulernya. Jadi ketika dia misalnya pengolahannya natural, terus kemudian dia nanti belum kering pun juga nanti akan
bermasalah, setelah lebih kering pun juga bermasalah. Gitu artinya memang kita harus terbiasa, dan terus kemudian kita harus pintar-pintar setting dari mesinnya. Yang paling penting adalah sebelum dijual ke konsumen itu kita harus pastikan dulu memang kopinya sudah bagus, ya. Jadi mulai dari awal nih, dari awal banget harus yang merah, yang hijau nanti jadinya biji muda, ya. Udah yang merah, terus kemudian dirambangkan, ya, terus kemudian nanti dikeringkan. Nah, ketika dikeringkan nanti terus kita huler, ya, kita huler, ya, gitu. Ketika kita huler, yang terjadi apa? Kalau misalnya memang bijinya jelek, itu yang terjadi adalah dia pecah-pecah, seperti itu, ya. Nah, kalau pecah-pecah berarti nanti kita jualannya juga harganya murah, gitu ya. Makanya kalau yang ada sama-sama robusta, kalau dari Cipulau itu harganya sudah 70.000, 75.000, ya, seperti itu. Sehingga nilai tambahnya lebih banyak, seperti itu, ya. Dan memang kualitasnya lebih bagus daripada yang ada di sini. Nah, teman-teman nanti tinggal dihitung, ya, ini jumlahnya berapa, tinggal dihitung, gitu ya. Ya, ini jumlahnya dihitung berapa, skornya berapa, ya. Yang ini, yang bolong-bolong masih banyak sebenarnya di sini, ya, masih banyak sekali yang bolong-bolong, ya, tapi belum tidak kita masukkan. Nanti terus kemudian ditotalkan apakah dia lebih dari jumlah cacatnya 151 sampai 225. Kalau 151 sampai 225 berarti nanti dia kualitasnya adalah kualitas mutu 6. Jadi jelek banget seperti itu, ya. Makanya wajar kalau harganya mungkin 20.000, 25.000. Tapi kalau teman-teman nanti bikinnya adalah kopi susu yang tidak memperhatikan ini apa namanya, yang penting rasanya pahit, ya nggak masalah, it's okay. Lebih better dibandingkan kalau kita beli yang sasetan sebenarnya, ya, lebih better. Kenapa? Karena sasetan bisa jadi ada tambahkan beras, ada tambahkan jagung dan lain sebagainya. Oke, itu saja teman-teman dari saya pengantarnya. Ini adalah forum untuk diskusi kita semuanya. Kalau teman-teman tertarik, silahkan nanti like dan komen, ya, di bawah, gitu ya. Terus kemudian nanti bisa langsung WA saya di 081194333367. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.